Pemirsa Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Muhammad Zamroni secara resmi menutup pendidikan pertama Bintara atau Dikmaba TNI AD gelombang kedua tahun anggaran 2024. Upacara penutupan berlangsung di lapangan Wirayuda Bakti, Rindam 9 Udayana, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali pada hari Kamis 27 Maret 2025. Acara tersebut Rindam 9 Udayana meluluskan 616 prajurit Bintara TNI Angkatan Darat. Para prajurit ini telah menjalani pendidikan selama 15 minggu di Rindam 9 Udayana untuk dibentuk menjadi prajurit yang tanggap, tangguh, dan terengginas. Pangdam Zamroni menekankan bahwa ketiga aspek tersebut, yaitu tanggap, tangguh, dan terengginas adalah bekal utama yang diberikan kepada para prajurit. Setelah ini mereka akan melanjutkan pendidikan ke kejuruan di 3 kecabangan, yaitu infanteri, seni, dan kesehatan. Pendidikan kejuruan ini sejalan dengan program pemerintah untuk membentuk batalion teritorial pembangunan. Batalion ini akan terdiri dari satuan infanteri, ahli konstruksi dari kecabangan seni dan tenaga kesehatan. Batalion ini nantinya akan ditempatkan di lokasi-lokasi penggerak pembangunan di seluruh Indonesia. Kita telah melahirkan 616 prajurit Bintara TNI Angkatan Darat. Mereka sudah dididik selama 15 minggu di tempat ini untuk menjadikan mereka menjadi prajurit yang tanggap, tangguh, dan terengginas. 3 aspek inilah yang dibekali, dibentuk kepada mereka semua. Dan setelah ini mereka akan meneruskan pendidikan kejuruan untuk di Kodam kita. Ada 3 kecabangan, yaitu nanti kejuruan infanteri, kemudian seni, dan kesehatan. Ini sejalan dengan program pemerintah untuk membentuk batalion teritorial pembangunan. Di mana batalion teritorial pembangunan ini unsur-unsurnya adalah ada satuan infanteri, kemudian keahlian di bidang konstruksi, yaitu di kecabangan seni nantinya, dan di kesehatan. Di Kodam 9 Udayana pada tahap pertama ini akan dibentuk 2 batalion, yaitu di Sumbawa Besar dan di Nagakeo, Pulau Flores. Batalion di Sumbawa Besar berada di bawah Korem Lombok, sedangkan batalion di Nagakeo berada di bawah Korem Kupang. Pangdam Zamroni juga mengingatkan para prajurit bahwa menjadi prajurit TNI bukanlah sekedar profesi, melainkan sebuah kontrak pengabdian untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selama 15 minggu pendidikan, para prajurit telah dibentuk menjadi prajurit dengan otot kawat tulang besi. Selain itu, kemampuan intelektual dan mental kepribadian mereka juga dibangun. Mereka telah mengucapkan sumpah prajurit di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini mereka disumpah, sumpah prajurit, mana mereka bersumpah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Yang Widiwasa. Kalau sumpah ini bisa terasuk dalam jiwa mereka, inilah yang akan menuntun jalan hidup mereka menjadi prajurit yang profesional dan dicintai. Saya singgung juga, mereka ingat tentang tugasnya. Tugasnya adalah menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan NKRI serta melindungi. Di mana dalam tugas ini mereka dituntut untuk rela berkorban jiwa dan raga. Agar mereka tidak korban sia-sia, makanya mereka dilatih, dibentuk di tempat ini dan akan diteruskan nanti pada saat mereka bertugas di satuan. Pangdam Zamroni berharap agar sumpah ini merasuk ke dalam jiwa para prajurit dan menuntun jalan hidup mereka menjadi prajurit yang profesional dan dicintai rakyat. Para prajurit juga diingatkan akan tugas mereka untuk menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan NKRI, dan melindungi bangsa. Dalam tugas ini mereka dituntut untuk rela berkorban jiwa dan raga. Hendra, Bali TV.